Tawan, kemudian ada Saudara Pendi, dan ada rekan gue saya yang baru, Pak Andika. Oke, materi kali ini tentang teknik pengumpulan data ya. Jadi buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu, mungkin nanti kita sharing-sharing aja di sini. Oke, rekan-rekan, jadi definisi dari data itu sendiri adalah sebuah suatu hal yang bisa apa ya? Mungkin ada yang bisa bantu nggak? Bentar. Saya settingnya tak mute all semua ini. Nah, rekan-rekan sudah bisa dihidupin ya audionya ya. Jadi kalau mau tanya-tanya silahkan, karena saya juga tidak terlalu lama-lama untuk jawab-jawab. Materi-materi yang bersifat teori itu teman-teman bisa googling aja dan nanti juga akan ketemu sendiri. Jadi definisi data itu kalau di Metopen kita pakai dengan definisi keterangan-keterangan tentang suatu hal. Jadi bisa juga merupakan fakta yang bisa digambarkan lewat angka. Jadi data itu bisa berupa keterangan tentang suatu hal. Nah, seperti itu. Kemudian data itu ada dua jenisnya, yaitu data primer dan sekunder. Jadi data primer itu adalah dikumpulkan langsung, sedangkan data sekunder itu adalah diperoleh dari orang lain. Jadi tidak langsung kita yang dapetin. Jadi data sekunder itu diperoleh dengan mengumpulkan orang-orang lain atau penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian baru kita ambil. Nah, itu menurut proses pengambilan datanya ya, ada primer dan sekunder. Kemudian data juga dibagi menjadi dua dalam hal waktu pengumpulan ya. Waktu pengumpulan data itu ada dua, yaitu ada jenis data time series dan ada jenis data lintang, potong lintang istilahnya, atau cross section. Nah, data time series itu ya data yang terkumpul dari waktu ke waktu. Jadi data selama 6 bulan terakhir, setahun terakhir, kayak gitu. Sedangkan kalau data potong lintang atau cross section, itu data yang terkumpul pada waktu tertentu, seperti itu. Jadi yang satunya ada rentangnya, yang satunya waktu tertentu. Nah, itu sudah ya yang berdasarkan waktu. Kemudian data juga ada dua jenis lagi berdasarkan sifatnya. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ya berupa apa nih kira-kira? Narasi ya. Kalau kuantitatif itu berupa angka-angka. Nah, kualitatif itu kualitasnya, jadi sifatnya. Jadi tidak berupa angka ataupun narasi seperti itu. Itu berdasarkan sifat data, kemudian kita olah lagi. Selain berdasarkan sifatnya, data ada juga berdasarkan tingkat pengukurannya. Nah, berdasarkan tingkat pengukuran, data dibagi menjadi 4, yaitu data nominal, kemudian kita mengenal juga data interval, terus ada data ordinal, dan data rasio. Yang terakhir itu data rasio. Nah, definisinya apa? Ya, teman-teman boleh cari-cari sendiri. Data nominal itu yang pengelompokannya berdasarkan
kualitatif, seperti itu. Sedangkan kalau ordinal itu berdasarkan besarnya dari rendah ke kecil atau besar ke kecil, dari tinggi ke rendah. Nah, data interval juga seperti itu, dan ada data rasio. Oke, contohnya adalah misalnya kita punya data tentang asal sekolah gitu ya. Kemudian di sebelahnya ada nama, kemudian ada nilai, kemudian ada rankingnya atau juara, kemudian ada poin, seperti itu misalnya. Nah, asal sekolah ini, nama segala macam, itu kita sebut sebagai data nominal. Kemudian nilai di sini, misalnya dapat nilai 70, 60, 80, itu kita sebut sebagai data interval. Dan ranking, misalnya ranking 3, ranking 5, gitu misalnya ranking 1, ini adalah data ordinal. Dan yang terakhir, poin dari ranking ini, misalnya berdasarkan ranking ini mereka mendapat poin berapa gitu misalnya. Ini baru kita sebut sebagai data rasio. Karena dia terkait dengan berapa data yang diperoleh sebelumnya. Seperti rankingnya berapa, nilainya berapa. Kayak gitu. Kita lanjut ya. Itu data berdasarkan tingkat pengukurannya. Selanjutnya kita berhadapan dengan teknik pengumpulan data. Jadi, teknik pengumpulan data itu atau pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal untuk mendapatkan data itu. Nah, teknik pengumpulan data yang paling sering itu sebenarnya sudah sempat dijelaskan oleh Bu Mani sih kalau nggak salah. Itu ada teknik angket atau kuesioner. Nah, ini merupakan teknik dari pengumpulan data yang paling simpel karena bisa dilakukan dalam skala yang besar. Jadi teman-teman bisa membuat Google Form, kemudian menyebarkan ke banyak orang. Jadi dengan menggunakan teknik ini, keuntungannya menjangkau sampel yang jumlahnya besar, biaya diperlukan juga sedikit, itu plusnya, jangkauannya. Kemudian biayanya juga murah. Dan tidak mengganggu responden. Jadi kita tinggal ngasih mereka link untuk mengisi angket, ya udah terserah mereka mau ngisinya kapan. Kemudian yang kedua, selain punya keuntungan tentu ada kerugiannya dong. Yang pertama adalah proses untuk mendapatkan datanya, kalau misalnya itu dilakukan secara manual. Jadi kalau zaman dulu orang melakukan penelitian, angketnya itu dikirim lewat pos, kemudian nunggu balasan. Nah, tentu memakan waktu yang cukup lama. Contoh itu angket untuk mahasiswa. Jadi zaman dulu angket mahasiswa, angket untuk mahasiswa itu dilakukan dengan cara mahasiswa menulis di kertas. Nggak tahu tuh zaman-zaman kapan ya, zaman nggak enak, mungkin zaman tahun 2015, 2016. Itu mahasiswa nulis di angket dulu, kemudian dikumpul, setelah dikumpul baru direkap. Jadi prosesnya itu sangat lama. Tapi kalau zaman sekarang sih harusnya sudah enggak ya. Nah, yang keuntungan kerugian yang kedua, selain yang tadi itu adalah jika dilakukan secara manual maka memerlukan waktu. Yang kedua itu adalah responden melakukan tafsir sendiri terhadap dampingi data yang ingin kita ambil ini, kita nggak dampingin mereka, ya udah jadi mereka menafsir sendiri kata-kata yang kita buat di angket. Seperti itu. Nah, yang harus dipikirkan dengan menggunakan teknik angket kuesioner adalah pastikan responden yang teman-teman akan gunakan itu memiliki ya tingkat pendidikan yang cukup memadai, jadi setidaknya mereka bisa baca tulis seperti itu ya. Jadi biar nggak bingung ketika dikasih angket nih maksudnya apa kayak gitu. Nah, adapun komponen penting yang harus ada dalam sebuah angket, itu yang pertama adalah adanya subjek.
Jadi kita harus menjelaskan, begitu kita mau ngasih kuesioner atau kita membuat angket, harus jelas siapa individu atau lembaga yang melakukan penelitian atau angket. Jadi kalau teman-teman membuat sebuah angket dan dikirim ke responden, itu harus jelas di sana ini adalah angket penelitian oleh siapa, kayak gitu. Kemudian yang kedua, adanya ajakan. Jadi nggak boleh angket itu bisu ya, maksudnya tidak ada diketik di sana, diangket, jadi kita ada kata-kata seperti permohonan untuk isi angket, untuk mendukung penelitian saya, mohon mengisi secara objektif. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ada petunjuk pada angket tersebut. Jadi jangan sampai nggak ada petunjuknya. Dan yang terakhir ada pertanyaan atau pernyataan bahwa angket ini apakah angket terbuka, tertutup, atau semi terbuka. Nah, kayak gitu. Jadinya pernyataan yang menyatakan apakah angket ini adalah angket terbuka. Jadi kalau terbuka ya silahkan aja ditulis namanya, atau tertutup. Kalau tertutup ya identitas dirahasiakan. Oke, selanjutnya selain angket, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pertanyaan atau meragukan. Jadi angket ini harus jelas, tidak ambigu. Hindari pernyataan yang bermakna ganda. Nah, responden mampu menjawab. Benar, kayak gitu. Poinnya adalah dalam angket, biasanya kalau saya ngecek angket mahasiswa, mungkin beberapa teman dosen juga bisa sharing. Jadi saya memastikan tidak ada pertanyaan yang bermakna ganda. Contohnya gini, dosen yang mengajar saya berpenampilan rapi dan ramah. Nah, inilah contoh angket yang nggak jelas. Mengapa tidak jelas? Karena di sana ada pertanyaan berpenampilan rapi dan ramah. Ya saya harus jawab apa dong? Kalau misalnya dosennya penampilan rapi tapi nggak ramah, saya jawab yang mana? Nah, kayak gitu. Jadi usahakan pertanyaan yang muncul pada angket, itu tidak ada yang bermakna ganda. Nggak ada kata "dan", nggak ada kata "atau", nggak ada kata-kata yang menyebabkan tafsir-tafsir yang salah, seperti itu. Jadi pastikan di angket itu clear, tidak ada yang bermakna ganda. Jadi apakah dosen itu ramah? Nah, itu soal nomor satu. Soal nomor 2-nya, apakah dosen itu berpenampilan rapi? Jadi itu 2 pertanyaan angket yang berbeda, jangan digabung-gabung. Nanti kalau digabung kan jawabnya bingung, seperti itu. Oke, itu untuk angket yang sangat sering digunakan oleh teman-teman pada saat mengambil data. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pertanyaan angket, sebelum nanti saya akan buka untuk sesi pertama, diskusi. Untuk pertanyaan pada angket itu ada pertanyaan, jenisnya pertanyaan terbuka, open question. Terus ada pernyataan angket yang tertutup, close, dan ada juga yang semi. Nah, ini kira-kira maksudnya apa? Jadi seperti ini, di buku yang saya baca, itu angket terbuka adalah angket yang pertanyaan atau pernyataannya, memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban berdasarkan keinginan mereka. Contohnya pertanyaan yang kayak gini ya, menurut Bapak, apa yang bisa ditingkatkan dari pembelajaran secara daring? Nah, itu jenis-jenis pertanyaan open. Kalau jenis-jenis pertanyaan tertutup, eee, ya pilihan ganda yang kayak itu jenis-jenis pertanyaan tertutup ya, karena memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan kalau jenis pertanyaan yang semi, itu ya gabungan dua-duanya tadi. Disediakan, tapi juga dikasih kesempatan untuk
memberikan jawaban yang lain. Oke, saya buka, kita unmute. Nah, rekan-rekan yang ingin diskusi silakan dibuka mic-nya ya. Rudi? Selamat malam. Ya, malam. Oh, iya, mungkin suara saya agak putus-putus mungkin karena sinyal, Pak. Ini, Pak. Nah, untuk angket ini kira-kira adakah cara yang untuk yang terkini selain form, Pak? Untuk misalnya kan kita minta nanyain membuat angket tuh biasanya dari Google Form gitu kan. Cuma saya mau mungkin tanya sama Bapak, adakah fitur lain selain Google Form mungkin? Karena kebanyakan saya lihat sih banyak teman-teman yang ngasih angket itu melalui Google Form. Nah, itu aja sih, Pak. Sorry, coba diulang, Rudi. Adakah cara selain gimana? Menggunakan Google Form, Pak, untuk angketnya gitu. Oh, cara pakai Google Form. Enggak, bukan selain Google Form, karena kan saya lihat sih terlalu biasa. Apakah ini merupakan solusi terbaik atau ada fitur lain mungkin itu? Oh, gitu. Ya. Saya sempat nyari alternatif Google Form, tapi masih kayaknya Google Form yang paling simpel. Oh, seperti itu. Itu Kalau aja misalnya sih, Pak. kita cari di Google alternatif dari Google Form, itu ketemu sih beberapa. Ada Survei Monkey, tapi teman-teman coba aja, nggak apa-apa. Iya. Baik, Pak. Baik. Ya. Nah, seperti ini. Jadi alternatif Google Form, ada Survei Monkey. Saya sempat best Google Form alternatif. Jadi sebenarnya tools itu cuma sekedar alat ya. Yang poin itu adalah apa yang ingin kita cari sebenarnya. Seperti itu. Jadi kita tidak terlalu terpaku pada tools yang digunakan. Jadi kita lebih fokus pada sebenarnya kita nih mau mendapatkan apa dari angket ini. Seperti itu. Nah, angket termasuk cara yang menurut saya agak kita harus paham dulu sebenarnya yang mau kita ambil datanya untuk penelitian itu seperti apa. Itu susah ya kalau angket. Jadi kita benar-benar harus bikin dulu, bikin pertanyaan angket segala macam. Mungkin teknik kedua selain angket, ini mungkin akan menarik buat teman-teman, yaitu teknik wawancara. Nah, yang kedua itu adalah teknik wawancara. Jadi teknik wawancara itu kita mengajukan pertanyaan langsung ke yang akan kita wawancarai.
Kemudian, eee, ya udah jawaban itu dicatat atau direkam, segitu aja. Kemudian kelebihan dari wawancara, ya pertanyaannya tuh bisa lebih fleksibel loh ya. Jadi yang kita tanya, kalau nggak ngerti kan kita bisa ulang pertanyaannya kayak gimana. Sedangkan kalau make angket kan kita tidak ketemu langsung sama orang yang mengisi angket kita, kira-kira seperti itu. Kemudian kekurangan dari wawancara, tentunya akan memakan biaya ya, karena kita perlu datang menemui orang itu langsung. Nah sekarang pertanyaannya, kondisi pandemi seperti sekarang, itu menyebabkan kita itu nggak bisa ketemu langsung dengan orang-orang kalau wawancara. Nah, kita juga ada protokol kesehatannya. Nah, teman-teman bisa menggunakan teknik, melalui meeting, WhatsApp, kayak gitu. Oke, kita lanjut, materinya di wawancara itu ada 2, sudah sangat saya bicarakan mungkin, wawancara yang terstruktur dan yang tidak terstruktur. Jadi yang terstruktur itu daftar pertanyaannya sudah kita buat sebelum melakukan wawancara, sedangkan yang tidak terstruktur kita kita belum menggunakan daftar pertanyaan. Jadi pertanyaan muncul pada saat proses wawancara. Biasanya yang tidak terstruktur ini bersifat eksploratif. Jadi begitu kita menggunakan teknik struktur, cenderung mengeksplor apa yang dijawab oleh responden, seperti itu. Contoh pertanyaan yang tidak terstruktur wawancara itu yang Najwa Shihab. Nah, mata Najwa. Nah, itu Mbak Nana itu menanyakan sesuatu kepada responden, itu mungkin gabungan terstruktur dan tidak terstruktur ya, tapi mungkin lebih banyak di tidak terstrukturnya. Jadi di dalam melakukan, wawancara, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang justru dieksplor dari jawaban-jawaban yang sudah diungkap oleh, responden, seperti itu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat wawancara, tentu ada penampilan, ada sikap, ada tingkah laku, ada identitas teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman, membawa identitas teman-teman, bilang dari kampus, pakai jas alma mater segala macam. Kemudian, nah, etika sih yang perlu diperhatikan ya. Etika pada saat melakukan wawancara, jadi jangan memotong apa yang orang ucapkan, terus, pastikan juga teman-teman tidak sekedar untuk maksudnya atensi pada saat mendengarkan orang yang memberikan jawaban tuh harusnya lebih lebih bagus. Jadi nggak sekedar, "Oh gitu Pak ya? Ya udah catet. Oh gitu Pak ya? Oh ya." Jadi, teman-teman juga harus melakukan istilahnya mirroring ya. Mirroring itu teknik wawancara seperti ini. Jadi ketika saya mewawancara Pak Andika misalnya, saya tanya, "Pak, gimana sih kesannya naik sepeda yang nggak ada giginya, dipakai jauh-jauh?" "Waduh capek loh Pak." Nah misal Pak Andika jawab gitu, nah saya melakukan mirroring dengan cara, "Wah, capek ya, Pak?" Itu salah satu teknik wawancara mirror. Pewawancara atau responden, itu sebenarnya cenderung akan memberikan jawaban-jawaban ketika orang yang melakukan wawancara terhadap dia, itu memiliki banyak persamaan dan rasa nyaman itu sebenarnya. Kalau teman-teman melakukan wawancara dengan orang dan orang itu tidak tidak nyaman dengan teman-teman, itu pasti jawaban-jawaban yang dikasih itu agak ngawur-ngawur, kurang lebih kayak gitu. Wawancara ini yang paling sering, teman-teman lakukan untuk tugas akhir, untuk terutama di bab 3, salah satu yang menyebabkan latar belakang teman-teman itu ada adalah pasti wawancara. Dan wawancara itu seringnya seperti ini, "Selamat pagi." Kemudian pertanyaan kepada responden, pertanyaannya, "Pak, kira-kira oleh tempat Bapak apa?" Masalahnya adalah saya sering lupa memberi makan ikan saya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apakah Bapak membutuhkan alat pemberi makan ikan berbasis Arduino Uno? Langsung muncul jawaban, perlu.
wawancara selesai. Nah, ya. Jadi cobalah untuk membuat wawancara itu terstruktur maupun struktur ya diawali dengan hal-hal yang mungkin tidak terlalu semenjurus itu bahwa kita menggiring opini dari responden kita bahwa mereka setuju dengan apa yang kita ingin buat. Nah, seperti itu. Harusnya emang yang lebih diperdalam pada saat wawancara itu adalah kita lebih perdalam masalahnya mereka, tidak cuma sekedar dia bilang, "Saya lupa memberi makan ikan." Mungkin digali lagi, "Kira-kira penyebabnya apa, Pak?" "Oh ya, karena saya memiliki kesibukan." Nah, kesibukan Bapak ya boleh digali sejauh itu. "Ya, kesibukan saya untuk mencari kerja." Nah, "Kenapa Bapak nyari uang?" "Kenapa Bapak nyari uang?" "Ya kalau nggak nyari uang, saya nggak makan." Nah, ya mungkin nggak sedalam itu juga ya, tapi yang kita butuhkan jenis-jenis pertanyaan yang kiranya tidak cuma bersumber di satu titik, solusi yang memang memang kita ingin responden kita menjawab seperti yang kita mau. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengerjakan kerja praktek, itu mungkin bisa nanti sharing ya di, grup WhatsApp, di WhatsApp, taruh-taruh aja di sana. Saya yakin di sana ada banyak dosen dan sangat mau untuk membaca-baca laporan teman-teman. Karena sebenarnya di teknik pengumpulan data ini adalah hal yang sangat penting, karena kaitan dengan penelitian itu ya sebenarnya sangat-sangat erat ya. Karena apa yang mau diteliti kalau datanya tidak ada? Setelah, eee, apalagi tipe-tipe penelitian teman-teman penelitian terapan ya, jadi membuat alat, merekayasa sebuah alat atau sebuah sistem itu jadi, teman-teman tentunya melakukan proses pengujian dan lagi-lagi pada saat pengujian itu ada lagi wawancaranya gitu. Jadi ketika alat dipakai, tentunya orang user yang menggunakan alat teman-teman pasti diwawancara lagi kan, kira-kira sejauh mana alatnya, apakah akurat, ataukah seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih teknik wawancara. Kemudian tadi teknik apa yang pertama? Kuesioner. Nah, kenapa, tentunya teman-teman sudah bisa bayangkan sendiri atau memberi jawaban sendiri. Jadi, kapan kita menggunakan angket, kapan cara. Ya kalau kita tidak terlalu ingin mengganggu responden kita dan kita memerlukan jawaban lebih banyak dari sekedar satu narasumber, ya pakai aja teknik angket. Jadi kirimin mereka Google Form, isi, nah setelah itu selesai. Tapi jika teman-teman ingin mengeksplor lebih banyak tentang masalah yang dihadapi oleh responden, apalagi respondennya bersifat tunggal, jadi hanya beliau aja yang bisa dicari untuk ditanya wakili yang lain, ya pakai teknik wawancara ini. Kurang lebih untuk teknik wawancara, di sana kita ada materi tentang wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat wawancara itu adalah sikap teman-teman, etika, penampilan, dan seperti itu. Oke, saya buka lagi, silakan kasih pertanyaan untuk wawancara. Silakan dihidupkan, audionya. Silakan. Gini Pak, untuk misalnya kita kan wawancara, nah tentunya menanyakan hal yang lebih baik, apakah menggunakan wawancara itu direkam atau ditulis dengan bentuk teks Pak? Tentunya untuk pakai tugas akhir, apakah lebih baik direkam audio atau video atau ditulis dengan teks? Itu aja sih Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih pertanyaannya. Ya, rekam aja, Rudi. Oh, Jadi direkam, terakhir baru ditulis.
Baik, Pak. Mhm. Terima kasih banyak, Pak. Ya, memang sebaiknya direkam karena kalau kita nulis, kita kesannya kayak sibuk dengan tulisannya kita. Kita rekam aja, kemudian setelah rekam kita, ketik rekamannya, dan terakhir kalau emang diperlukan untuk validasi, baru kita mintakan tanda tangan ke pihak yang kita wawancarai tadi, seperti itu sih kurang lebih. Silakan ada yang lain? Saya sapa-sapa dulu, ada Pendi, relawan Pendi, kemudian ada De Ari. Apa kabar De Ari? Oke, next. Teknik pengumpulan data lagi, yaitu teknik observasi. Teknik observasi juga sering banget digunakan. Jadi observasi ya kita ngawasin, nyatet, melihat gerak-gerik, seperti itu. Jadi ini yang berat, lebih berat daripada wawancara. Karena kita harus menunggu lama untuk nungguin orang, nungguin tingkah laku orang, kira-kira seperti itu. Tapi kelebihan dari observasi adalah data yang diperoleh itu aktual. Jadi metode observasi memiliki nilai plus, itu aktual ya. Absah itu sangat akurat, karena kita yang melihat langsung. Kurangannya ya berat, ya teman-teman harus ngamatin, nunggu, sampai terjadi apa yang teman-teman inginin. Misalnya ketika teman-teman bilang bahwa, eee, di Pasar Badung, itu penerapan new normalnya masih belum, jadi orang-orang belum banyak yang ini segala macam. Nah, teman-teman pengen tahu kan apa yang terjadi di Pasar Badung. Melakukan observasi, maka teman-teman akan mulai nungguin pasarnya dari jam 4 pagi sampai jam 9 pagi, kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk melihat tingkah laku orang-orang di pasar, jadi paling aktual banget make metode observasi. Kita nggak mungkin make metode angket, karena di sana orang-orangnya pada sibuk berdagang, nggak mungkin wawancara, kita niatnya pengen wawancara orang, malah kita kira mengganggu kerjaan mereka, lakukan observasi. Nah, observasi itu ada 2 ya, ada observasi partisipan, ada yang tidak partisipan. Observasi yang partisipan ini, apa namanya, itu tuh ada subjek yang diteliti, yang dipasti. Sedangkan kalau observasi yang tidak partisipan, itu ya tidak ada subjek, di luar subjek, atau di luar dari kegiatan-kegiatan mereka. Jadi kita bikin data yang lain, yang secara tidak langsung dihasilkan oleh tindakan mereka, tapi tidak mereka yang langsung kita observasi. Jadi itu berdasarkan keterlibatan dari pengamatan. Jadi ada observasi partisipan dan non partisipan. Kemudian ada lagi istilahnya observasi yang berstruktur dan juga ada observasi yang tidak terstruktur. Kalau yang terstruktur ya mungkin yang tadi ada pedoman pengamatannya, itu yang terstruktur. Kalau yang tidak terstruktur ya udah kita datang-datang, lihat-lihat, ya kita juga random aja ngelihat. Contohnya kita pengen mengobservasi sebuah, rumah sakit, kita pengen lihat apa yang dilakukan oleh perawat mereka, bagian rekam medis mereka, mereka ngapain aja, ya kita tinggal datang kemudian kita melihat-lihat. Itu yang disebut dengan observasi yang tidak terstruktur. Tapi sebenarnya itu harus memiliki izin juga ya, untuk melakukan observasi, jadi kita tidak boleh asal saja untuk melakukan observasi. Oke, itu yang teknik yang lumayan berat. Dan termasuk di 3 kategori 3 jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan secara primer atau dilakukan secara langsung yang umum, ada angket, ada wawancara, dan ada observasi. Nah, sekarang kita masuk
lagi berdasarkan caranya. Teknik pengumpulan data berdasarkan caranya, yang pertama itu adalah teknik dokumentasi, teman-teman. Ini sangat-sangat populer banget. Dokumentasi ini teman-teman pasti artikan sesuatu yang didokumentasikan. Identik dengan menggunakan kamera. Jadi di foto-foto, kemudian kita simpulkan, Pak, saya sudah mendokumentasikan. Ternyata kurang tepat jika seperti itu. Dokumentasi itu menurut sumber atau buku yang saya baca, itu erat kaitannya dengan dokumen ya yang digunakan, seperti catatan harian, notulensi rapat, catatan kasus, atau dokumen-dokumen lainnya. Kalau di rumah sakit kita bisa lihat dari dokumentasi gitu misalnya, kita cek dokumen rekam medis mereka. Berapa banyak pasien yang, datang, berapa banyak pasien yang, eee, sakitnya apa, keluhannya apa. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian teknik dokumentasi juga punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya teknik dokumentasi tidak. Kemudian kekurangan dari teknik dokumentasi juga kadang datanya tidak lengkap, seperti itu. Oke, teknik dokumentasi. Nah, bagi teman-teman yang di SK, itu seringkali menggunakan teknik dokumentasi. Begitu teman-teman melakukan dokumentasi terhadap suatu tempat, jadi ingat sekali lagi, tempat itu bukannya difoto, kemudian kita nganggap kita sudah melakukan dokumentasi, bukan ya. Tapi begitu kita menggunakan teknik dokumentasi, itu harus jelas dokumen apa yang kita ambil dari mereka. Itu sebenarnya teknik dokumentasi, bukan bukan dokumentasi yang kerjaannya bawa kamera kemudian foto-foto, bukan bukan. Itu beda. Nah, itu sih teman-teman teknik, eee, pengumpulannya. Itu dari segi caranya ya, kita ada teknik dokumentasi, kemudian, di cara juga kita ada lagi satu tapi tidak begitu populer ya, itu ada teknik analisis isi. Nah, teman-teman kalau setelah ini mau googling lagi untuk memperdalam boleh ya, saya cuma buka-buka dikit-dikit aja, karena waktu juga tidak, cukup banyak. Nah, kalau teknik analisis isi, itu menurut sumber yang saya baca, itu menganalisis semua bentuk, seperti itu. Jadi ini biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian sosial ya, teman-teman. Misalnya, di sini dikatakan analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk seperti surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, nah, lukisan, pidato, nah kayak gitu-gitu. Jadi kita menganalisis sebuah isi dari sebuah objek. Kalau teknik dokumentasi kan kita ngambil tadi apa isinya. Contohnya adalah dokumentasi data mahasiswa baru, form-formnya itu teknik dokumentasi. Tapi kalau teknik analisis isi, itu cenderung lebih ke data yang bersifat untuk penelitian-penelitian sosial. Nah, silakan dikoreksi kalau saya salah, kalau misal rekan-rekan menemukan pendapat yang lain, boleh aja. Selanjutnya dari jumlah data yang diambil, itu kita ketemu teknik sensus dan ketemu teknik sampling. Teknik sensus itu artinya kita data semua data yang ada. Jadi populasinya kita ambil. Sedangkan teknik sampling kita hanya mengambil
sebagian. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk teknik sensus. Oke, kita lanjut ke skala ya. Skala yang kita gunakan untuk mengukur sebuah data itu ada 5. Yang pertama adalah skala Likert. Yang kedua adalah skala Goodman. Kemudian ada skala rating. Ada semantik diferensial. Dan ada ini. Gimana bacanya? Thrushton. Nah, kayak gitu. Skala Likert tuh yang paling sering teman-teman pakai, yang teman-teman dipaksa untuk menjawab setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, kurang setuju. Nah, yang kayak gitu-gitu itu skala Likert. Jadinya data dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu kita bisa coba rasiokan, jadi entah itu dalam bentuk wawancara atau dalam bentuk angket. Biasanya angket sih yang pakai skala Likert. Ya seperti ini. Jadi dia itu dibuatkan rentangnya, ada gradasi rentangnya dari yang paling bagus atau sangat positif ke sangat negatif. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, selain skala Likert, ada skala Goodman. Itu yang pertanyaannya 0 dan 1 ya? Ya dan tidak. Apakah Anda pernah mencontek? Pernah. Nah, kayak gitu misalnya. Apakah Anda apa gitu misalnya dia dua-dua itu aja. 0 dan 1 skala Goodman. Kemudian ada semantik diferensial. Ini kalau di sumber yang saya baca digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Nah, kayak gitu. Sorry, itu yang semantik. Jadi pengukuran semantik diferensial ini bisa checklist ya bentuknya atau pilihan ganda atau pilihan kontinu. Karena ya nggak jelas, tidak bisa diskalakan gitu. Jadi kita bilang sifat orangnya seperti apa ya? Sifatnya bertanggung jawab, tegas, pemberani, sensitif, care, peduli. Nah, kita tidak bisa menskalakan itu dari yang paling bagus ke paling jelek itu kayak gimana itu nggak bisa. Ya gunakan semantik diferensial. Kemudian kalau rating ya mirip lah sama skala Likert, cuman bedanya di rating itu mungkin angka ya dipakai ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5 itu misalnya. Ya kayak bintang 5 deh kalau kasih ini Tokopedia habis belanja. Jadi kan teman-teman ngasih bintang nih, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, itu termasuk rating scale. Jadi dia nggak pakai skala Likert loh, karena kalau dia pakai skala Likert kayaknya jadinya aneh. Apakah Anda setuju? Apakah barang yang Anda terima memuaskan? Setuju? Sangat setuju? Itu kayaknya kurang oke dipakai. Pakai rating biasanya. Kemudian Thrushton nih nanti barang-barang nyari ya. Yang ini. Terakhir kita punya jenis-jenis pertanyaan yang sebenarnya teman-teman sudah sering pakai, tapi mungkin baru dengar sekarang. Nah, karena saya juga baru dengar sekarang. Ada favorable, ada jenis yang unfavorable. Yang favorable ini jenis-jenis pernyataan yang kiranya mendukung atau memihak ke objek penelitian. Sedangkan kalau unfavorable itu yang kiranya pernyataannya itu tidak mendukung atau tidak memihak kepada objek penelitian. Biasanya disebut dengan pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Nah, kadang-kadang teman-teman kalau ngisi angket ya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 angket, kadang-kadang teman-teman kan ngisinya ngawur nih. Kita bilang aja dah biar aman, setuju semua gitu. Jadi kita centang bagian sini. Tanpa membaca apa pertanyaannya. Nah, hati-hati teman-teman. Jangan sampai ada pertanyaan yang bersifat unfavorable,
Yang harusnya teman-teman jawab semakin ke kiri, teman-teman malah jawabnya di sini. Karena biar cepat aja ngumpulnya. Nah, kayak gitu. Takutnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nomor satu, apakah dosen berpenampilan menarik? Ya, setuju. Kemudian pertanyaan nomor dua adalah dosen pemarah. Setuju lagi. Nah, harusnya kan cenderung kalau memihak kepada objek yang diteliti kan jawabannya harusnya semakin ke sini kan. Kalau dosen dibilang pemarah ya mungkin ya demi keamanan nilai ya bilangnya dosennya nggak pemarah kok, cuma kebetulan agak tegas aja kayak. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk terakhir ada favorable, unfavorable. Terus tadi kita juga sudah bahas-bahas tentang teknik-teknik pengumpulan data, jenis data primer, data sekunder itu apa aja, ada angket, ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi. Itu aja sih sebenarnya. Kemudian ada metode sensus, ada metode sampling. Mungkin cerita untuk metode sensus maupun metode sampling itu ya kalau cukup waktu untuk melakukan sensus ya sensus yang digunakan, tapi saya yakin itu agak susah, makanya gunakan teknik sampling. Dan di teknik sampling sendiri ada ilmunya. Mungkin teman-teman yang pakai teknik sampling nanti ada metode random sampling dan yang proporsional ya. Contoh yang random itu teman-teman benar-benar ngaca blast, benar-benar ngambil secara acak tanpa peduli itu tuh sebenarnya apa gitu ya, datanya siapa yang mau teman-teman pakai. Tapi kalau yang proporsional, teman-teman lihat-lihat dulu. Jadi dari yang diambil itu jumlah laki sama cowoknya harus berimbang. Misalnya kita bikin tentang survei pandemi pembelajaran secara daring, itu teman-teman harus proporsional untuk mengambil sampel antara mahasiswa yang kelas malam dengan yang kelas pagi. Jangan sampai yang kelas pagi aja yang diambil, karena takutnya kalau teman-teman mengambil kelas pagi, itu rata-rata mahasiswa kelas pagi itu tidak kerja, itu kondisinya masih dibiayai orang tua, dan kemungkinan mereka tidak begitu terdampak seperti teman-teman yang di kelas malam, yang kebetulan harus bekerja, mengumpulkan uang untuk bisa kuliah. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, ada 2 sih di teknik sampling nanti, yang umum ada random sama proporsional ini. Saya agak lupa-lupa juga istilahnya, tapi yang jelas yang lagi satu nih yang agak populer dikit dipakai karena cukup fair. Jadi kalau kita mau melakukan angket tentang kepuasan, misalnya Presiden Jokowi ya gitu ya harus berimbang dong yang diambil. Jadi kalau ngambilnya dari responden yang kira-kiranya tidak pro Jokowi, ya pasti akan jelek-jelek aja terus hasilnya. Tapi kalau ngambilnya ke angket yang respondennya pro Jokowi juga hasilnya juga pasti tidak akan bagus kan, karena pasti akan dijawab positif aja. Nah, ya seperti itu. Jadi teman-teman harus menggunakan teknik proporsional pada saat melakukan pengambilan data. Oke, sebelum saya tutup rekan-rekan yang berbahagia, Kadek Rudi, Dek Ari, dan Pendi, nanti rekamannya sudah pasti direkam oleh Pak Andika dan akan siap di-share di YouTube-nya Pak Andika. Bisa ditonton-tonton ulang. Wad Mohon maaf tidak ada slide. Waduh, Karena ketahuan nih. Oke. Saya agak takutnya kalau nge-share di YouTube pribadi karena banyak ceritanya Pak Andika tadi dan yang aneh-aneh, jadi biarin yang gini-gini masuk di YouTube-nya Pak Andika aja. Ampun. Pokoknya saya nyoba live streaming tapi masih gagal, masih nunggu. Seperti itu teman-teman, yang KP silahkan dihidupin dah dulu ininya. Kebetulan kita lama tidak jumpa. Sebelum saya tutup, silahkan teman-teman kalau mau, bukan kalau mau sih, silahkan start video lah ya. Ini saya sudahi aja untuk sharingnya. Nah, oke. Silakan teman-teman.